Jadi pertama itu ada 4 rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama itu ada rumus dasar, yang kedua itu perkalian, yang ketiga itu pembagian, dan yang keempat itu rumus dasar. Jadi yang pertama itu ada rumus dasar. Rumus dasar ini artinya jika memiliki fungsi f dalam kurung x sama dengan a kali x pangkat n, turunannya itu jadi f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n min 1. Jadi ini contoh soalnya yang udah saya bikin. Jadi kan rumusnya tadi itu fx sama dengan ax a kali x pangkat n, turunan itu f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n min 1. Nah jadi ya soalnya itu kan 4x pangkat 3 ya. Jadi 3x nya itu diturunkan. Jadi turunannya itu 3 kali 4x min pangkat 3 min 1. Jadi 3-nya itu udah pasti dikurangin 1 gitu. Jadi hasilnya 12x pangkat 2. Jadi yang kedua itu ada rumus perkalian, digunakan jika ada dua fungsi yang dikalikan. Contohnya itu ada fungsi u dan v dikalikan. Berarti dengan rumus turunannya itu u kali v turunannya u aksen v ditambah v aksen u. Jadi kalau ada fungsi u-nya itu 4x pangkat 2, berarti dikali dengan fungsi v-nya itu 3x pangkat 3. Jadi tahap pertamanya itu dicari turunan fungsi u dan v-nya dulu. Nah berarti itu kan yang pertama itu nyari u-nya dulu. Berarti sama kayak rumus yang pertama. Jadi itu kan soalnya 4x pangkat 2, jadi 2-nya itu diturunkan. Jadi 2 kali 4x pangkat 2 min 1. Terus habis itu jadi kan dikalikan kan, habis itu hasilnya jadi 8x. Karena pangkatnya itu 1, jadi nggak perlu ditulis 1, jadi cukup kosongin aja gitu. Nah terus habis itu nyari v-nya juga sama. Itu kan di soal 3x pangkat 3. Nah 3-nya itu diturunkan juga, pangkat 3-nya itu diturunkan. Jadi 3 kali 3x pangkat 3 min 1. Jadi hasilnya itu 9 pangkat 2. Karena kenapa pangkat 2? Karena 3 dikurangin 1 gitu. Nah jadi tinggal kita masukin turunannya. Turunannya itu rumusnya kan tadi itu u aksen v ditambah v aksen u. Jadi tinggal dimasukin semuanya. Jadi 8x dikali 3x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikali 4x pangkat 2. Jadi hasil habis itu dikaliin, jadi hasilnya itu 24x pangkat 4 ditambah 36x pangkat 4. Jadi karena pangkatnya sama, jadi hasilnya itu 60x pangkat 4 gitu. Jadi yang ketiga itu ada rumus turunan pembagian. Nah ini tuh digunakan ketika jika ada harus menurunkan sebuah fungsi yang berbentuk pecahan. Nah rumus utamanya itu u dibagi v, sedangkan rumus turunannya itu u aksen v dikurang v aksen
ya V aksen U dibagi V pangkat 2. Jadi ini contoh soal yang udah saya bikin. Jadi di sini soalnya itu X pangkat 2 per X plus 1. Nah jadi U itu kan U nya X pangkat 2 ya. Nah turunannya itu jadi 2X, jadi diubah. Nah jadi bukan diubah, jadi pangkat 2 nya itu diturunkan gitu. Terus abis itu V nya itu kan X plus 1, jadi turunannya itu 1 gitu. Jadi masuk ke rumus yang V aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi V pangkat 2. Jadi itu tinggal dimasukin dari yang udah kita cari tadi yang pakai rumus utamanya. Jadi berarti tinggal dimasukin aja 2X dalam kurung X tambah 1 dikurang X pangkat 2 dikali 1 dibagi dalam kurung X plus 1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 2X pangkat 2 tambah 2X min X pangkat 2 dibagi X tambah 1 pangkat 2. Nah itu tetap ya. Nah terus habis itu hasilnya itu, hasil akhirnya itu X pangkat 2 tambah 2X per X tambah 1 pangkat 2 gitu. Jadi yang terakhir itu ada aturan rantai. Nah aturan rantai ini metode untuk mencari turunan dari fungsi atau bisa disebut juga fungsi di dalam fungsi atau fungsi bertingkat. Jadi rumus utamanya itu adalah dalam kurung U tutup kurung pangkat N, dan rumus turunannya itu N kali dalam kurung U tutup kurung pangkat N min 1 kali U aksen. Jadi ini contoh soal yang udah saya bikin juga. Jadi kita tinggal pakai rumus yang tadi. Jadi soalnya itu kan dalam kurung 3X tambah 1 pangkat 4. Nah jadi turunannya itu berarti pangkat 4 nya itu kita turunin. Jadi 4 dalam kurung 3 kali plus 1 tutup kurung pangkat 4 min 1 dikali 3. Nah 3 itu dari U aksen gitu. Habis itu jadi si 4 sama 3 nya ini dikaliin. Jadi 4 dikali 3 hasilnya itu 12 dalam kurung 3X tambah 1 karena yang tadi 4 pangkat 4 dikurang 1 jadi hasilnya itu 3. Jadi hasilnya 12 dalam kurung 3X tambah 1 pangkat 3 gitu. Jadi kemudian masuk ke perbedaan regresi linear dan korelasi linear. Yang pertama itu ada regresi linear. Regresi linear adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau yang biasa simbolnya itu huruf Y berdasarkan nilai satu atau lebih variabel independen yang biasanya itu disimbolkan X atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Jadi rumus umumnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Kenapa bisa ada kenapa ada A dan B ini tuh kenapa? Nah, jadi itu tuh ada rumus khususnya lagi untuk mencari A dan B. Jadi kalau kita mau cari A, kita harus menentukan nilai B-nya terlebih dahulu. Jadi kita tuh ngitung, kita tuh cari pakai rumus B dulu, baru kita cari A menggunakan rumus A gitu. Mencari B itu menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY min
dalam kurung lagi sigma x pangkat 2. Nah, kalau misalkan kita udah nemu nilai B-nya, baru kita cari nilai A-nya pakai rumus sigma Y dikurang B sigma X dibagi N gitu. Nah, kemudian masuk ke pengertian korelasi linear, yaitu ukuran derajat variasi dua variabel secara bersama-sama atau ukuran intensitas hubungan antara dua variabel yang bisa dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya. Jadi rumusnya itu R itu disebut dengan koefisien korelasi. Nah, jadi rumusnya itu R sama dengan sama kayak tadi, N sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2, habis itu diakar lagi, itu sama tinggal diubah pakai Y, jadi N sigma Y dikurang dalam kurung sigma Y dikurang pangkat 2. Jadi kita bisa membedakan tingkat kekuatan hubungan korelasi. Jadi ada data yang harus kita hafalkan. Jadi kalau misal tingkat korelasinya itu dari 0 sampai dengan 0,99, berarti tingkat korelasinya itu sangat lemah. Nah, kalau 0,2 sampai 0,399, berarti tingkat korelasinya itu dia termasuk yang lemah. Dari 0,4 sampai 0,599, berarti dia tingkat korelasinya itu sedang. Kalau 0,6 sampai 0,799, berarti tingkat korelasinya itu kuat. 0,8 sampai di bawah 1, berarti dia itu sangat kuat. Kemudian min 1 dan 1